Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara menyatakan bahwa terdapat dua model hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak asasi manusia dan hak warga negara. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri bahwasannya perlindungan data pribadi termasuk dalam hak asasi manusia, sehingga negara diwajibkan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak privasi atas data pribadi setiap orang dari manapun asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Guardian of Law dengan saya Muhammad Lutfi selaku pembicara pertama akan memaparkan argumen secara general dan yuridis dan dilanjutkan oleh Asyaningsih dan Suci Nur Aini. Dewan Juri yang bijaksana, kami dengan tegas mendukung mosi kali ini, yaitu perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Mosi ini lahir dari kegagalan nyata negara dalam menegakkan perlindungan data pribadi, atau selanjutnya akan kami sebut dengan PDP. Kegagalan itu tercermin jelas pada kasus kebocoran 279 juta data BPJS Kesehatan tahun 2021 yang diperjualbelikan secara internasional. Ini bukan sekedar pelanggaran teknis Dewan Juri, melainkan pelanggaran terhadap hak konstitusional subjek data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menegaskan bahwa PDP adalah upaya melindungi data pribadi dalam pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Lalu, menurut Idewa Gede Palaguna, hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Memasuki bangunan argumentasi kami Dewan Juri, kami memiliki dua argumentasi utama, yakni pertama, negara wajib menjamin perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Secara tegas, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menetapkan PDP sebagai upaya menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Sementara itu, Pasal 28J ayat 1 dan Pasal 28J ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI 1945 secara implisit menegaskan bahwa perlindungan privasi adalah tanggung jawab negara. Maka, PDP bukan sekedar norma administratif, melainkan kewajiban konstitusional yang harus ditegakkan. Kedua, ancaman yang nyata dan hak terus meningkat terhadap keamanan data. Maraknya kebocoran data pribadi termasuk bocornya 252 juta data pemilih KPU yang bahkan diperjualbelikan memperlihatkan betapa runtuhnya penegakan hukum atas PDP di Indonesia. Kondisi ini menegaskan bahwa negara tidak boleh berhenti pada regulasi semata, melainkan wajib menghadirkan perlindungan yang nyata. Tidak hanya urgensi, kami pun memiliki mekanisme solusi dengan legal substance yang jelas, yaitu melalui pengesahan peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang kemudian akan dikonkretkan oleh pembicara kedua dan ketiga tim kami. Data pribadi bukan sekadar angka semata, ia martabat manusia yang wajib dijaga. Konstitusi mengamanatkan negara berdaya, melindungi rakyat dari ancaman kebocoran data. Izinkan saya, Astrianingsih, hadir sebagai pembicara kedua yang akan memaparkan argumentasi dari sisi filosofis dan juga teoritis. Ketika rekanku tim kontra beranggapan bahwa perlindungan data pribadi bukan merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara karena tidak ada aturan yang mengaturnya, justru disitulah letak kerancuan berpikirnya Dewan Juri. Karena meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak atas perlindungan data pribadi tidak diatur secara eksplisit, namun dalam bagian menimbang huruf A dan penjelasan umum Undang-Undang PDP ditegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional yang lahir dari Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pun dalam putusan MK nomor 151 tahun 2024 menyatakan bahwa penyusunan Undang-Undang PDP sendiri didasarkan pada tanggung jawab pemerintah dan merupakan wujud dari perlindungan segenap bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jelas sudah Undang-Undang PDP hadir untuk memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia, menjadikannya hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Teori Gustav Redbull menegaskan bahwa hukum positif harus tunduk pada keadilan. Oleh karenanya negara wajib menjamin perlindungan data pribadi karena di balik deretan angka dan identitas ada martabat manusia yang tak boleh dipermainkan, ada keadilan yang harus ditegakkan. Senada, teori Lawrence and Friedman menekankan bahwa hukum adalah respon atas tuntutan masyarakat modern. Di era digital, perlindungan data pribadi menjadi elemen kunci budaya hukum yang efektif.
kasus kebocoran 279 juta data BPJS Kesehatan pada 2021 membuktikan betapa rapuhnya perlindungan tanpa jaminan konstitusional. Karena itu, negara tidak boleh berhenti pada regulasi teknis, melainkan harus mengukuhkan perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional yang tak bisa ditawar. Pembicara pertama tim kami telah memaparkan solusi dari aspek substansi hukum, dan kini kami akan memperkuatnya dari sisi struktur hukum, yakni dengan membentuk lembaga independen PDP mirip OJK dalam sektor keuangan, dengan struktur, kewenangan, dan independensi kuat, bekerja sama dengan sektor swasta melalui peran Data Protection Officer atau DPO. Solusi ini telah kami tambahkan, maka akan lebih dikonkretkan kembali oleh pembicara ketiga tim kami. Salus Populis Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Di era digital, keselamatan mencakup identitas, privasi, dan data pribadi. Maka setiap norma dan kebijakan harus bermuara pada perlindungan konstitusional. Mosi hari ini bukan hanya tepat, tapi juga mendesak untuk ditegakkan. Izinkan saya, Suci Nuraini, selaku pembicara ketiga, mengangkat dimensi historis dan sosiologis dari mosi yang kita perjuangkan. Secara historis, Indonesia telah mengakui hak atas perlindungan diri pribadi secara implisit melalui pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin perlindungan atas diri, keluarga, martabat, dan harta benda. Meski istilah data pribadi tidak disebut langsung, substansinya jelas. Perkembangan hukum dari Undang-Undang ITE tahun 2008, Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 2006 dan 2013, hingga Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 menunjukkan konsistensi negara dalam memperkuat data pribadi sebagai bagian integral dari hak konstitusional. Secara sosiologis Dewan Juri, ancaman terhadap keamanan data semakin nyata. Laporan Kominfo tahun 2023 mencatat lebih dari 2 miliar data pribadi bocor dan dijual, termasuk 1,3 miliar data SIM card, 105 juta DPT KPU, dan 279 juta data BPJS yang kembali bocor di tahun 2021. Fakta ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan absennya rasa aman bagi masyarakat. Marilah kita lihat praktik terbaik di negara lain. Indonesia bukanlah satu-satunya yang menghadapi tantangan PDP. Uni Eropa menerapkan General Data Protection Regulation sejak 2016. Jepang membentuk Personal Information Protection Commission, dan Singapura memperkuat Personal Data Protection Action sejak 2012 dengan otoritas tegas. Tanpa kelembagaan khusus, perlindungan data hanya jadi retorika semata. Untuk itu, kami tawarkan solusi strategis berbasis 3 pilar hukum utama dalam menjawab permasalahan yang ada. Yang pertama, dari sisi substansi hukum, yaitu dengan segera lahirkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang jelas, tegas, dan berpihak pada masyarakat. Yang kedua, dari struktur hukum, yaitu dengan membentuk lembaga independen PDP sesuai amanat pasal 58 sampai 60 Undang-Undang PDP dengan struktur dan kewenangan kuat mirip OJK di sektor keuangan. Mengapa demikian Dewan Juri? Karena tanggung jawab OJK bersifat administratif, independensi dijamin melalui pengangkatan yang melibatkan DPR. Namun independen dan pengawasan meski di bawah presiden, di mana nantinya lembaga ini harus bekerja sama dengan sektor swasta melalui peran Data Protection Officer, sebagaimana diatur dalam pasal 53 hingga 54 Undang-Undang PDP. Dan yang terakhir adalah dilihat dari sisi budaya hukum, yaitu dengan bangun kesadaran publik lewat edukasi literasi digital dan tegakkan hukum secara tegas melalui sanksi administratif dalam pasal 57 dan pidana pasal 67 sampai pasal 70 bagi pelanggar. Dewan Juri yang terhormat, memperkuat perlindungan data pribadi adalah panggilan keadilan. Dengan regulasi dan penegakan tegas, negara hadir menjaga martabat rakyat di ruang nyata dan digital. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.